Oke, untuk pelajaran kali ini ada kisi-kisi bahasa Indonesia untuk kelas 7. Ini materi ulangan PTS semester 2. Ya, betul. Dan kita akan membacanya dari awal. Yaitu dari sini, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelumnya kita akan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Di sini ada penulisan menggunakan gaya bahasa. Untuk fiksi, ciri-cirinya tadi ya, penulisan menggunakan gaya bahasa. Atau bisa dibilang bebas. Dan kita di sini juga melihat sifat katanya sebagian besar adalah konotatif, atau kayak bebas juga sih sebenarnya. Jadi tuh kayak sama aja, cuman lebih santai aja ya bahasanya. Terus kayak berdasarkan imajinasi atau hayalan. Ini itu buku fiksi ini itu tidak nyata guys, atau bisa dibilang bukan fakta ya. Jadi ini tuh cuma hayalan aja. Kayak contohnya tuh, contoh buku fiksi itu misalnya kayak gampang sih contohnya itu kayak itu aja. Misalnya itu kayak cerita rakyat ya kan. Terus ada kayak dongeng dan lain-lain lah pokoknya ya. Nah, terus di sini ada non-fiksi. Non-fiksi ini menggunakan bahasa formal. Atau bisa dibilang resmi ya guys. Nah, ini juga sama, sifat katanya itu harus sopan guys. Karena biasanya surat resmi ini, buku non-fiksi ini, buku non-fiksi ini biasanya buat yang penting guys, hal-hal penting. Contohnya kayak buku belajar kita aja itu kan penting. Jadi harus ada. Jadi kita nggak boleh pakai sembarangan kata. Kalau pakai sembarangan kata, bukunya nanti jadi kayak aneh, bukan buat belajar gitu. Pokoknya kita lanjut aja. Ini ada sifat kata yang ini ada berdasarkan fakta guys. Kalau ini fakta ya guys. Jadi kayak misalnya contohnya sejarah. IPS kan sejarah tuh. Nah, buku IPS itu tidak ada ubah-ubahan guys. Jadi pokoknya fakta. Terus ada tulisan ilmiah dan populer. Tulisannya itu ilmiah ya guys. Jadi nggak abal-abal, kayak nggak pokoknya sesuai KBBI ya. Nah, terus ini juga ilmiahnya populer guys. Sorry guys, tipe KBBI ya. Terus temuan yang ditulisan adalah temuan baru ya, atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Pokoknya gitulah, aku nggak ngerti. Terus di sini pokoknya kalian bisa cari aja di internet, kayak gini juga ada. Pokoknya buat kalian yang masih bingung bisa cari di internet, oke? Atau manual aja sih baca buku. Nih ada lagi guys, yang kedua yaitu ada menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca guys. Ini kayak tanggapan bukunya guys. Contohnya kayak di bawah ini. Jadi caranya gini guys. Jadi
kok ini di sini sih? Oh, guys, salah guys, sorry. Nah, di bawah ini adalah beberapa langkah-langkah dalam menyusun tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Oke guys, sebelum aku lanjutin, jadi aku mau ngasih tahu dulu nih guys, soalnya kalau sebenarnya ini tuh cuman kayak cuman sedikit apa sih, kayak apa tuh namanya, cuman langkah-langkahnya aja guys. Kalau yang contohnya sih aku belum nulis lagi. Jadi contohnya tuh misalnya kayak kalian tuh baca buku apa ya, misalnya kalian baca buku itu, buku cerita lah ya. Nah, buku ceritanya itu kalian misalnya cerita tentang kura-kura dan kelinci gitu kan. Nah, itu misalnya dibaca dulu guys sampai dari awal sampai akhir ya, dibacalah buku dengan seksama sampai tuntas. Habis itu ditandain ya, habis itu langsung ditulis tuh guys. Ya, yang kalian tandain aja. Nah, abis itu dicek lagi sebelum misalnya untuk tugas dikirim ke gurunya gitu. Nah, misalnya tuh contohnya kayak ceritanya ini tuh kayak misalnya jadi kura-kuranya itu menang, yang kelincinya kalah gitu. Pokoknya nggak usah banyak-banyak guys, yang penting itu udah menyangkut intinya ya, gitu aja lah pokoknya. Lanjut. Beberapa langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Bacalah buku dengan saksama sampai tuntas. Ya guys, pokoknya dibaca buku sampai selesai dan dimengerti. Tandain buku yang dianggap kalian itu menarik. Jadi kayak di stabilo ya, atau digarisin, oke? Terus susunin deh. Jadi nggak sebanyak tulisannya tuh, nggak sebanyak buku. Jadi kayak disingkatin lah ya. Baca ulang tanggapan. Jadi dibacain ulang kalau udah selesai selesai dirangkum kayak gitu. Habis itu dibenerin misalnya ada yang tipu gitu. Terus yang ketiga ini di sini ada membuat peta pikiran dari non fiksi dan buku fiksi, oke? Di sini ada contohnya nih guys. Dan contohnya di sini itu ada kayak penyusunan sinopsis Cinderella. Oke. Ini kalian tahu gak ini? Oke guys, sedikit aku tambahin. Jadi ini tuh aku dapat informasinya dari Google guys. Jadi ini tuh aku dapat gambarnya dari Google. Jadi ini tuh kayak itu mind mapping ya, kayak mind mapping tentang buku fiksi. Jadi ini tuh nih yang dari paling pojok ini itu bukunya yang banyak banget. Bagian sininya itu gagasan pokoknya, dan bagian nih ini yang agak ringkasnya dari sininya itu, ini tuh intinya, dan ini halamannya guys. Oke. Jadi di bagian ini aku nggak akan nyalain audionya buat kalian karena ini tuh agak kurang jelas itu ya. Jadi pokoknya intinya ini tuh kalau fiksi emang jarang guys. Biasanya yang paling banyak itu non fiksi. Nih, yang non fiksi itu yang ini. Oke, coba kita dengerin ya guys. Itu materi ini tuh lah gitulah pokoknya. Ini dari yang udah dikecilin, ini intinya dan ini halamannya guys, oke? Kita balik lagi. Dan di sini ada yang non fiksi guys. Tadi ini fiksi dan ini non fiksi. Non fiksi ini contohnya ada lingkaran, ada unsur, titik pusat, jadi jari lah gitulah pokoknya. MTK ya guys, buat kalian yang suka MTK. Oke, tadi kurang jelas mungkin. Jadi ini tuh ini tuh kayak singkatan dari buku fiksi yang kalian baca. Contohnya kalian membaca buku MTK inilah. Kalian belajar tentang lingkaran, pokoknya rumus-rumusnya. Nah, ini itu ringkasan dari buku itu guys. Intinya ya. Oke. Jadi untuk di akhir video, terima kasih buat kalian, mudah-mudahan berhasil. Jadi ini sebenarnya hanya aku akan membacakan materi dari ini aja, ciri buku fiksi dan non fiksi, menyusun tanggapan terhadap buku, dan membuat peta pikiran. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya guys. Pokoknya makasih banget buat kalian yang udah ngikutin aku. Oh ya guys, kalian pokoknya makasih banget.
Dadah.